Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister. Kembali di oh 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 obrolan horor. Jadi kemarin itu ada yang request tentang pengalaman gua kerja di suatu restoran. Nah, gue nggak mau sebut restorannya di mana, restorannya apa. Intinya mah restoran cepat saji. Ngomong-ngomong nih, mata gue merah sebelah ya. Tahu kenapa nih? Bangun tidur mata merah sebelah. Jadi waktu itu kejadiannya. Jadi sebelum gue ngobrolin kejadiannya seperti apa, pengalaman gue seperti apa. Jadi emang di restoran itu dari karyawannya juga ya ada itu, entah melihat ya bayangan katanya, entah ada yang usil katanya mah, entah itu sekelebat, terutama yang pas di kamar mandinya. Jadi kan ini restoran 24 jam. Jadi ada yang shift malam juga kan. Jadi ya setiap ada yang bersih-bersih gitu di kamar mandi, ada aja katanya gitu kan yang jahil. Nah, pengalaman gua jadi pas kerja di situ tuh pas gua masuk malam, pernah waktu itu gua lagi nulis lah istilahnya, jadi nulis stokan barang-barang. Jadi nulis stokan. Pas gue lagi nulis di gudang itu kayak ada bunyi duk duk duk, kayak bunyi kardus dikeprak-keprak, tau nggak? Bunyi keprak-keprak duk duk duk. Gue kira kan temen gue ya maksudnya yang sesip sama gue gitu, ada di gudang gitu. Jadi posisinya tuh gudangnya ada di beda ruangan lah katanya gitu kan. Nah, gue di luar di gudang itu lagi nulisin gitu kan. Jadi gue masuk ke gudang, cek ada berapa, gue keluar, gue tulisin gitu kan. Nah, pas gue lagi nulisin tuh di luar di meja, bunyi duk duk, terus kayak bunyi kardus dilempar, debung gitu kan. Kata gue, ini siapa sih yang ada di gudang, apa lagi ngambil barang? Siapa sih di gudang, kata gue, apalagi ngambil barang apa gimana gitu kan. Soalnya kan kalau misalkan mau ada barang kosong ya ngomong ke gue gitu kan, ntar gue ambilin gitu, gue stokin gitu. Terus gak lama gue diemin tuh kan, berapa menit masih bunyi dak duk gitu kan. Gue samperin tuh ke gudang. Pas gue cek, gue lihat cilak-cilek gitu kan, cilak-cilek teh namanya, lihat lirik sana lirik sini gitulah gitu. Jadi ada kardus, jadi kardus yang udah kebuka, atau enggak, kardus kebuka ditaruh di rak kan. Pas si kardus itu dibuka kan kayak atasnya itu kan kayak ada apa, bekas bukaannya gitu kan. Nah itu tuh melambai-lambai coy, melambai-lambai sendiri, gerak sendiri coy. Sing sumpah demi Allah gue nggak melambai-lambai gini. Wah, kata gue, kok bisa gitu kan. Gue nggak mikir kemana-mana, kata gue kan, gue bodo amat gitu kan gitu. Wah, kok bisa begini, kata gue kan. Lambai-lambai, gue tinggal gue tulis lagi, bunyi lagi dak duk. Ini jahil apa gimana sih, kata gue kan. Gue samperin si kardus, lambai-lambai gerak-gerak sendiri. Coba lu bayangin, malam tengah jam 2 lah, jam 2 malaman gue nulis stok apa tuh. Itu kardus jadi lambai gerak sendiri. Itu nggak ada angin, nggak ada apa bro di dalam, lambai. Nah, beres gue ngeliat lambai gitu kan, gue balik lagi tuh nulis. Udahlah, beres, gue tinggal gitu kan, udah amat. Besokannya kayak gitu lagi sama, tapi ini gue lagi ngobrol nih, jadi ada di bawah gitu kan. Jadi letak si restoran ini tuh emang di pinggir jalan, pinggir jalan sih pasti, maksudnya pinggir sungainya itu ya kayak jurang gitu dah, lumayan dalam, kebun gitu kan. Terus gue lagi
lagi nongkrong, lagi break lah istilahnya, ngobrol lah gue sama karyawan-karyawan kan yang ada masuk malam juga gitu kan. Lagi ngobrol, enak ngobrolinnya, pas banget lagi ngobrolin horor gitu kan, lagi ngobrolin cerita horor gitu kan. Itu kan posisi gue lepas nongkrong ada parkiran motor, dua motor. Jadi di motor itu kan ada helm disangkutin di spion gitu kan, helm halves dicantelin di spion. Ngobrolin horor, nggak lama, kamu tahu nggak apa, helm yang dicantelin di spion jatuh, kayak ada yang gimana ya, diginiin gitu nggak, dialungin, dilempar gitu nggak. Logikanya kalau misalkan angin, sulit bagi gue, maksudnya kalau gue berpikir logika, kalau misalkan angin ya, soalnya helm dicantelin di spion, kena angin ya paling, angin segede ini paling geser goyang-goyang gitu doang lah. Ini mah kayak dilempar gitu tau nggak. Nah dilempar, terus dilemparnya itu ke posisi kita gitu, posisi kita lagi nongkrong gitu, pak tengok kan gue sama teman gue. Nggak lama lari dari situ kan. Ya gue mah kan temen gue satu lari, ya udah gue ikut lari kan, daripada ya gue mah refleks gue ikut lari tening. Maksudnya ya udahlah gue ikutan lari gitu kan. Dibilang takut, ya ada gitu rasa takut mah, tapi gue lebih ke cuek gitu kalau misalkan ada hal-hal yang kayak gitu mah gitu kan. Terus nggak lama dari situ, besokannya lagi nih, setelah beberapa hari lah gitu, gue kan libur tuh habis itu. Pas gue masuk, temen gue cerita ke gue gini kan, dia masuk shift malam kan, dia di rolling gitu, cerita sama gue kayak gini, wah semalam kok parah katanya. Kenapa? Gue gitu kan, gue lagi bersihin atas di kamar mandi, bunyi terus tuh di kamar mandi. Gue nggak tahu nih bener apa enggak, walau alam ya, dia cerita ke gue gitu kan. Katanya pas lagi ngebersihin kamar mandi itu bunyi, dia kan lagi ngelap-ngelapin wastafel, terus ada pintu kamar mandi kan, bunyi terus tuh di kamar mandi. Nggak lama kan si pintu itu kan kayak ngelongok sedikit gitu, nggak nutup rapat gitu kan, ngelongok sedikit gitu kan. Dia ngelihat pas ngelap wastafel tuh, jadi kan mata kita lurus nih, jadi ada kayak ngeliat lah gitu kan di mata palsu kita kan, kayak ada yang ngintip, kata dia gitu. Kata dia cuek gua doang, kata dia gitu kan. Nggak lama penasaran temen guanya, dia cerita nih temen gua kan ke gua gitu. Nggak lama dia penasarannya pengen langsung membuka langsung pintunya tuh, didorong gitu tuh. Nah pas si dia ngebuka pintu dengan secara langsung, dibuka gitu, dibrak sama dia langsung, apa coba yang dia lihat? Ini mah gue walau alam ya, dia cerita ke gue kayak gitu. Pas dia ngedobrak pintu, dia ngeliat Palbun, kepala buntung. Dia ngeliat jadi badan doang, ya ini yang nggak ada nih, pala yang kagak ada. Ya udah dari situ dia kaku, mau kabur apa gimana, ya udah dimaksain tuh dari situ tuh, kata dia gitu kan. Dari situ gue pas ngeliat, kata dia, gue berusaha segimana mungkin, gue pengen kabur, kata dia. Itu dia bisa ngeliat itu makhluk ya, kata dia hampir berapa detik lah, 30 detikan gitu kan. Akhirnya dia kabur ke bawah, panik kayak gimana, ceritalah ke temennya gini gitu segala macam. Pas dicek mah kagak ada apa-apa. Jadi dia melihatnya tuh kayak jarak sekitar 2-3 meteran lah. Pas dia ngedobrak pintu kan, jadi kamar mandi buat cowok gitu kan. Pas ngedobrak kan itu kayak lumayan panjang gitulah, sekitaran 3 meter gitu kan. Pas dia ngobrak, ada tuh dia di depan gitu kan. Jadi ibarat katanya bro, diem langsung dia kan.
gue ngedenger cerita dia, emang orang kan penakut dia gitu kan. Pas gue ngedenger cerita dia gue ketawa padahal kalau gue pribadi ya kalau gue ngebersihin atas ya alhamdulillahnya ya nggak ada ya, paling ya pas di gudang itu jailnya gitu kan ada yang bubuk-bubuk gitu kan. Di tempat itu tuh ceritanya dulu kalau gua pernah dengar, jadi di itu tuh dulu tempat emang kebon terus bawahnya sungai gitu kan, jadi emang ada lapak gitu kan. Nah dibikin waktu dulu tuh material nggak lama material terbengkalai mungkin kan, material lama terbengkalai. Nah nggak lama dibikin restoran itu gitu, makanya ya walau mungkin ya makhluk-makhluk di situ jadi masuknya ke ngeganggunya ke kita gitu kan, numpang apa yang namanya numpang lapak di situ kali malah gitu kan, jadi penunggu di situ lah kasarnya gitu. Ya, jadi gitu pengalaman gua yang di restoran itu atas requestannya Kang Usman ya. Kang Usman juga ya pernah lah gitu, padahal dia juga pernah kerja bareng sama gue itu Kang Usman, makanya dia request berbagi pengalaman gue di restoran itu. Ya mungkin dari Kang Usman boleh lah nanti kita ngobrol-ngobrol gitu kan, mungkin Kang Usman ada cerita lain gitu kan yang bisa diceritakan kepada para penonton obrolan horor. Oke, untuk saat ini mungkin itu dulu. Jangan lupa brother, like, comment, subscribe, share. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus obrolan horor dan warawiri horor. Mungkin nanti ada segmen-segmen yang lain, akan ada tema-tema lain. Tunggu aja. Oke. Bye.